mediasi itu sendiri bahwa masing-masing pihak itu harus ada kuasa. Kalau prinsipalnya nggak hadir, ini kan Baradae prinsipal, Roni prinsipal, kemudian Kabar Eskrim prinsipal. Kalau dia tidak hadir secara langsung, harus membuat surat kuasa khusus mediasi kepada masing-masing tim lawyernya gitu. Nah, ternyata yang punya kuasa khusus mediasi itu cuma dari Kabar Eskrim, yang Baradae sama Roni tidak sama sekali mencantumkan kuasa mediasi. Jadi dimintakan dulu kuasa mediasi. Seminggu dari ini kalau kuasa mediasinya udah ada, baru kita diminta buat proposal apa sih maunya penggugat, apa sih yang sesuai gugatannya. Nah, dari penawaran dari penggugat nanti disampaikan kepada para prinsipal masing-masing. Jadi agendanya itu hari ini proses mediasi, pemeriksaan kelengkapan buat kuasa mediasi. Ya tadi agendanya mediasi, cuma kalau saya kuasa dari tergugat satu, saya memang tidak diberi kuasa untuk melakukan mediasi dan saya pastikan tidak ada poin mediasi dari tergugat satu. Apa yang mau dimediasikan? Soal tuntutan 15M mau ditawar-penawar kan nggak bisa. Soal pencabutan kuasa itu kan hak dari klien kami dong untuk menunjuk siapapun advokatnya. Jadi ya kita bermediasi untuk gagal mediasi. Tadi sih yang proses mediasi yang sangat kooperatif sih dari pihak Kabar Eskrim kuasa hukumnya, dia menunggu kami penawarannya seperti apa. Tapi yang tadi yang tidak kooperatif sih yang dari tergugat satu yang sama sekali menolak untuk mediasi langsung ke pokok perkara. Tapi namanya proses-proses harus dilalui. Dan saya sudah tegaskan tadi, tolong itu kuasa tergugat satu jangan berbicara mengatasnamakan tergugat dua dan tergugat tiga, karena masing-masing ada kuasa hukumnya. Jadi tolong bicara dalam proporsi kapasitasnya masing-masing. Kalau kuasa tergugat satu bicara dalam kapasitas tergugat satu mewakili Baradae, kuasa dua bicara dalam kapasitas mewakili Roni, kuasa tiga tergugat tiga mewakili dalam kapasitas Kabar Eskrim. Jangan satu bicara mewakili semua tergugat, nggak bisa, karena mereka bukan kuasa secara keseluruhan gitu. Minggu depan kita tetap datang karena kita kan menghormati proses persidangan. Nah, cuman kan datang itu kan bisa juga misalnya kalau yang mediatornya setuju, minggu depan itu kita langsung tanda tangan aja berita acara gagal mediasi kalau setuju ya, biar segera masuk ke pokok perkara. Ini kan hanya ini aja kan, memperlama aja gitu. Peraturan Mahkamah Agung memang mediasi itu proses yang harus dijalankan gitu loh. Jadi tadi memang saya dan rekan Rory juga memang kita masih mengikuti hukum acaranya gitu loh, dan kita juga menghormatin Pak Hakim Mediator yang sudah memfasilitasi gitu loh. Nah cuma memang ya sebetulnya mediasi ini sih juga kemungkinan besar akan sulit lah menurut saya gitu loh, karena kan sama seperti yang dari prinsipal kami kemarin pernah sampaikan bahwa nggak ada uang, siapa yang mau bayar 15 miliarnya gitu loh. Dan seperti itu. Hukum ada tahapan yang harus dilalui. Nah prosesnya kita harus hargai. Kita juga penggugat tidak harga mati apa yang sudah digugatan. Dan dalam hal ini kita juga tidak menghambat proses penyidikan kasus Baradae dan kasus Sambo gitu, sama sekali tidak. Cuma kami mengingatkan di sini bahwa ada proses yang harus dihargai, ada lembaga institusi yang harus dihargai dan terkait dalam pencabutan kuasa. Karena apa? Ini kan kuasa Baradae bermasalah, otomatis pendampingan, karena kita mempermasalahkan kuasa hukum Baradae, otomatis pendampingan kuasa Baradae ini jadi cacat hukum. Nah, kalau dia cacat hukum, otomatis tindakan kuasa hukum Baradae sekarang ini mewakili Baradae dalam proses sidang-sidang nanti itu juga hasilnya akan cacat hukum. Jadi harus harus diselesaikan gugatan ini karena dipermasalahkan kuasa hukumnya gitu, surat kuasanya. Jadi kalau kuasa hukum Baradae ke pengacara baru ini belum selesai secara hukum dengan gugatan pencabutan kuasa ini, maka problem dalam proses persidangan pidananya karena cacat kuasanya, karena kami meminta kuasanya itu dibatalkan. Nah kuasanya ini kan status quo di sini Baradae sebenarnya karena dipersoalkan secara hukum. Jadi ada implikasi hukumnya juga. Kalau saya ini kan bertindak berdasarkan surat kuasa, saya nggak boleh bicara mediasi kalau saya nggak kasih kuasa untuk mediasi. Itu melampaui kuasa saya nggak boleh seperti itu. Dan saya udah tahu mau nggak ada poin mediasinya. Apa yang mau dimediasikan lagi? Kita dari tergugat 3 ya prosesnya kita ikutin aja nanti. Yang meminta dari tergugat 3 kita lihat aja prosesnya. Tapi kalau dari tergugat 1 berkali-kali udah bilang, apalagi kan gugatannya ini
nggak ada dasarnya ya dia mengajukan tuntutan itu. Kita mau mediasi atas gugatan yang nggak ada dasarnya, ya nggak mau kita. Mediasi kan ada jangka waktu maksimal ya 30 hari, dan seperti tadi yang ketua majelis bilang juga 30 hari itu artinya maksimal. Bisa aja dalam pengalaman sidang kedua ditandatangani berita acara gagal mediasi, itu sering terjadi juga. 30 hari itu maksimal, nggak harus 30 hari. Ya mau damainya gimana? Mungkin kalau dia cabut gugatan kali damai ya. Berarti pesimis damai ya? Poin perdamaiannya karena dari kita kan nggak ada gitu. Misalnya apa nih? Tuntutan 15M-nya diturunin ke bawah, tetap nggak akan dikabulkan, orang nggak ada dasarnya.